Pada suatu masa, di sebuah desa terpencil, tinggal seorang kakek bernama Pak Iswanto. Desa itu mengalami kekeringan parah dan semua sumber air yang ada telah tercemar akibat limbah industri yang dibuang sembarangan. Kondisi tersebut membuat para penduduk desa kesulitan mendapatkan air bersih. Pak Iswanto adalah seorang kakek yang bijaksana dan penuh semangat. Ia tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan para tetangganya, terutama anak-anak yang haus dan kelaparan. Dengan tekad bulat, Pak Iswanto memutuskan untuk pergi mencari sumber air bersih di hutan terdekat yang belum tercemar oleh polusi. Dengan tongkat dan keranjang di tangannya, Pak Iswanto melangkah ke dalam hutan. Rintangan tidak menghalangi langkahnya, walaupun tubuhnya telah rentah. Ia berjalan melewati semak belukar yang lebat, mendaki bukit yang curam, dan menyeberangi sungai yang berarus deras. Setelah beberapa jam berjalan, ia menemukan sebuah gua yang konon menjadi sumber air di masa lalu. Namun, saat Pak Iswanto sampai di gua tersebut, ia terkejut melihat keadaan yang menyedihkan. Air di dalam gua telah tercemar oleh limbah industri yang masuk melalui sungai di dekatnya. Rasa putus asa sempat melandanya, tetapi tekadnya untuk membantu tetap tak goyah. Dalam perjalanan pulang, Pak Iswanto bertemu dengan seorang anak kecil yang nampak lemah karena kehausan. Tanpa ragu, kakek itu memberikan air yang tersisa dalam botolnya pada sang anak. Melihat senyum bahagia di wajah anak tersebut, Pak Iswanto semakin mantap untuk tidak menyerah. Dengan semangat yang membara, Pak Iswanto melanjutkan pencarian air bersih. Ia mengunjungi sumber-sumber air lain di hutan dan menguji kebersihannya dengan hati-hati. Beberapa kali, ia menemukan air yang tercemar dan harus kembali mencari. Namun, kakek itu tidak pernah menyerah dan terus mencoba. Hingga pada suatu hari, ketika matahari terik bersinar terang, Pak Iswanto menemukan sebuah mata air yang belum tercemar. Air tersebut bening dan segar. Kakek itu merasa terharu dan bersyukur karena akhirnya ia berhasil menemukan sumber air bersih untuk desanya. Pak Iswanto kembali ke desa dengan membawa air yang berharga itu. Penduduk desa sangat bahagia melihatnya dan mereka semua bersyukur atas perjuangan Pak Iswanto. Air itu dijadikan sebagai sumber penghidupan baru bagi desa tersebut. Para penduduk merawat dan menjaganya agar tetap bersih. Cerita perjuangan Pak Iswanto menyebar ke desa-desa sekitarnya. Ia menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin berbuat kebaikan dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan.